Oh, udah nyala ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya Sirojul Umam. Di video kali ini saya ingin membahas tentang perkuliahan di Azhar itu gimana sih? Apakah susah banget atau beda banget dengan Indonesia atau gimana gitu? Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Buat yang lainnya, kenapa sih mukanya gelap banget di sini bang? Gitu. Ya, gue sengaja. Emang mau didesain kayak gini? Enggak sih, enggak gitu-gitu banget juga. Ini gue kebetulan lagi di kelas kan, kelas kosong, kelas di kampus. Ini saya di depan kampus. Biar dapat viewsnya ini loh. Ini nih kampus Azhar loh, jangan main-main. Ini, wow, ini buat yang pengen lihat. Tuh. Nah, bagus kan? Nah, saya di sini. Jadi biar kalian tetap dapat gambarnya. Jadi ya saya kayak gini aja. Oh, lagi azan tuh. Dengerin azan dulu ya. Gak pernah kan dengerin azan di Azhar kan? Kayak gini nih. Ya. Kalau yang pengen skip aja, nggak apa-apa. Gue lagi dengerin azan, nggak apa-apa sambil nyalain aja videonya ya. Biar nggak dimatiin nyalain. Masya Allah, indah banget ya. Rasanya kayak hidup ratusan tahun yang lalu gitu. Ya kembali ke masa lalu gitu. Bangunannya tua banget. Dan azannya itu khas banget ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana bihi da'watan wa salatu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna syarah. Allah. Ya udah selesai itu adzannya ya di masjid ininya, masjid Azharnya.
Saya lanjut videonya sambil nunggu komatnya. Oke. Tadi saya mana tuh, lupa saya. Sampai mana ya tadi ya? Ya, intinya mau bahas lagi tentang perkuliahan di Azhar itu gimana ya. Kita mulai dari awal ya. Perkuliahan di Azhar itu gimana sih gitu? Apakah beda banget dengan Indonesia? Ya, bisa dibilang cukup beda dan sangat beda, mungkin bisa juga. Perkuliahan di sini itu yang pertama bukan pakai sistem semester ya. Di sini itu pakai sistemnya itu tingkat gitu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 selesai gitu. Enggak semester 1, semester 2, enggak kayak gitu. Tingkatan gitu, tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 4. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap tingkat itu ada ujian 2 kali. Ya bisa dibilang semester 1, semester 2 ya. Tapi kalau semester 1, semester 2 kan ada kenaikan di setiap semester kan. Di sini kenaikan di setiap tingkat. Kita ujian memang 2 kali, termin 1, termin 2. Dan setiap termin 1, termin 2 ini ntar digabung. Enggak termin 1 sendiri, termin 2 sendiri, enggak. Termin 1, termin 2 itu digabung ya. Kurang jelas ya? Nah, kayak gini. Termin 1 sama termin 2 itu digabung. Oke. Habis itu kita tuh ngelihat nilainya dari gabungan itu. Kira-kira di semua pelajaran itu nilai kita bagus atau tidak gitu. Misalkan termin 1-nya bagus semua nilainya, tapi termin 2-nya ada yang jelek, ya kita tetap nggak bisa naik tingkat gitu. Tetap di tingkat itu aja gitu. Dan sistem di sini itu kita tidak boleh ada lebih dari 2 pelajaran yang di bawah KKM gitu. Itu nggak boleh. Maksimal itu 3, itu udah maksimal. Maksimal 2 berarti ya, maksimal 2. Kalau ada 3 pelajaran, kita langsung turun tingkat. Kita jadi tingkat itu lagi, jadi langsung nunggu 1 tahun gitu. Di sini nggak ada remedial ya, by the way. Di sini nggak ada remedial. Kita harus nunggu 1 tahun baru boleh ngulang pelajaran yang kita tinggal itu. Nggak ada remedial. Di Indonesia kan beda kan, pakai sistem kredit semester, bisa memperbaiki nilai dan semacamnya. Di sini nggak ada. Nilaimu pas ujian itu nilai kamu. Kalau memang jelek ya jelek, bagus ya bagus. Nggak ada remedial, nggak ada perbaikan nilai. Itu di sini. Kemudian di sini itu untuk milih jurusan itu bukan di awal. Milih jurusan itu di tingkat 3. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, di tahun ketiga kalian baru boleh milih. Sekarang saya baru milih jurusan tafsir. Pertama memang milih kampusnya dulu, fakultasnya apa. Itu di awal doang. Fakultas Usuluddin kah, fakultas syariah kah gitu kan, fakultas lughah kah gitu kan. Itu milih di awal. Tapi setelah itu takhususnya itu kan jurusannya itu di akhir, di tingkat 3, di tahun ketiga. Kalau di Indonesia kan sejak awal udah milih kan jurusan tafsir gitu, udah milih. Di sini nggak kayak gitu. Di sini milihnya di tingkat 3. Saya sekarang tingkat 3 milih jurusan tafsir. Ada teman saya jurusan hadis, ada jurusan akidah filsafat gitu. Walaupun dulu pas tingkat 1, tingkat 2 kita satu kelas. Tapi tingkat 3 kita beda jurusan, baru beda kelas gitu. Jadi hampir jarang di sini ada kisah salah jurusan karena sudah matang dan kita sudah tahu 2 tahun memikirkan itu, dan tahun ketiga baru kita milih. Jadi kita udah nggak perlu ada salah jurusan, kita udah memilih yang kira-kira kita suka dan kita cocok gitu. Kalau di Indonesia kan udah dari awal masih labil, masih bocah umur 17 langsung disuruh milih jurusan, belum tahu pandangannya gimana, jadinya banyak yang salah jurusan gitu kan. Kalau di sini hampir jarang yang salah jurusan. Itu perkuliahannya kayak gitu. Kemudian dari sisi di sini perkuliahan itu ada yang namanya administrasi, pasti kan ada administrasi di sini. Itu perkuliahan di Azhar itu masih manual BTW. Kita bayarnya manual, ya kan? Antri manual gitu. Kalau di Indonesia kan udah pakai ini kan, udah pakai online gitu kan, pakai payment gitu kan, pakai pembayaran digital. Di sini masih pembayaran biasa gitu, masih biasa banget gitu. Jadi kadang-kadang antri pun saya
harus kayak dari subuh datang gitu karena panjang banget antrinya, dan buka jam 9 pagi. Kalau saya nggak datang pagi-pagi ya nggak dapet antrian kan gitu, karena ya masih manual dan tempatnya masih sedikit gitu buat administrasi atau su'un labnya gitu. Gitu. Kemudian soal ujian di sini untuk S1 di situ nggak ada yang namanya skripsi, ya nggak ada yang namanya skripsi. Jadi kita ujian biasa aja, ujian tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kalau udah lulus semua udah LC gitu, udah S1 gitu. Oh gampang dong, nggak kayak gitu juga. Ujian di sini itu bisa dibilang lumayan berat, ya kan? Kenapa dibilang berat? Karena ujian di sini itu wow, nggak ada ya yang istilah nyontek, nggak ada, nggak bisa itu nyontek apa itu. Di sini nggak bisa nyontek ya, btw. Kenapa? Karena ini bangku di sini nih panjangnya sekitar berapa ini? Ya segini bangkunya panjangnya ini. Kalian bisa lihat bangkunya panjang segini. Bangkunya segini panjangnya. Ini kalau ujian itu buat nampung 2 orang doang, di kanan sama di kiri. Gitu, segini panjangnya. Oke. Taruh lagi. Oke. Fokus. Oke. Itu panjang segitu itu buat 2 orang ya, kanan sama kiri. Udah. Nggak ada yang di tengah, itu nggak ada ya. Dan pengawasnya itu di pojok sana, di depan 1, sama di belakang sini 1. Sekitar ada 4 orang pengawas. Dan jaraknya jauh ya, sekitar 2-3 meter inilah ya, 3 meteran bahkan 4 meter gitu ya. Ini bangkunya kan tadi lihat kan segitu panjang. Jadi nggak mungkin kita nanya ke samping kita, ke depan kita pun nggak mungkin, karena di belakang ada yang ngawasi, di depan ada 3 orang yang ngawasin. Jadi kalau untuk ujian itu benar berat, dan soalnya juga lumayan susah. Kenapa? Materinya pun banyak kan. Satu pelajaran itu mukoror atau kitabnya atau ya LKS ya kalau kalian, itu mungkin sekitar 400 halaman satu pelajaran. Jadi kita butuh effort, apalagi bahasa Arab kita harus memahami dulu gitu kan. Itu. Jadi untuk ujian itu nggak bisa diremehin di sini. Apalagi tadi saya di awal sudah jelasin, kalau ujian harus nilainya itu di atas rata-rata. Kalau misalkan 18 pelajaran, kita tuh sekitar di sini tuh 1 tahun tuh 18 pelajaran, 18 matkul, dan kita nggak boleh ada lebih dari 2 matkul yang di bawah KKM. Kan tadi saya sudah jelasin. Jadi gitu tuh benar-benar effort. Satu, udah nggak boleh nanya, udah pasti nyontek nggak ada, nggak mungkin. Dan pelajaran tuh tebel bukunya segini kan, 400 halaman. Dan harus di atas KKM semua. Kalau ada di bawah KKM udah nggak ada yang namanya perbaikan nilai. Misalkan kita perbaikan nilai gitu, ntar itu bolehnya tuh nunggu 1 tahun dulu gitu. 1 tahun kita baru boleh memperbaiki nilai, dan 2 pelajaran itu doang. Dan itu pun nanti kita ditulisnya di raportnya ataupun di ijazahnya S1 itu nilai yang dulu. Di sini nggak jarang kalau ada yang nilainya 40 gitu, nggak jarang, karena memang susah. Jadi ya kayak gitu. Dan nilai, walaupun kita udah memperbaiki nilai yang di atas 2 pelajaran tadi, yang ada yang kurang kita diperbaiki, itu tetap nilainya itu di ijazah ditulisnya 40, nggak dirubah, bagus, nggak jadi 70, itu nggak dirubah itu. Jadi kita tuh benar-benar berat lah di sini tuh kalau masalah ujian. Seberat apa pengen gue ceritain. Ada tetangga saya itu, dia dari Malaysia, udah 11 tahun dia di sini, belum selesai S1 doang, belum selesai. Karena susah. Karena setiap ada 2 pelajaran lebih yang kena atau yang dia di bawah KKM harus ulang 1 tahun. Ya itu makanya jadi lama di sini. Itu beratnya di sini. Dan kita harus mempelajari, karena bahasanya bukan bahasa Indonesia, kita harus memahami dulu kan gitu. Itu sistem perkuliahan di sini. Jadi ya cukup butuh kesabaran lah. Itu perkuliahan di sini. Dan untuk perkuliahannya lagi tentang tentang nggak ada skripsinya, ya memang nggak ada skripsi karena ya tadi saya bilang, karena ya ujiannya tuh udah susah. Untuk S2 gimana? Saya belum S2 di sini kan, baru tingkat 3. Insyaallah tinggal setahun lebih lah saya insyaallah selesai gitu. Doain ya semoga lancar ya. Karena tadi terceritakan belajar di sini kan susah, semoga lancar terus, doain semuanya.
gitu. Itu mungkin itu aja sih tentang perkuliahan dan administrasi dan bagaimana di Azhar gitu. Masih banyak mungkin ya yang perlu dijelasin, atau mungkin saya lupa ya apa aja yang perlu dijelasin, karena ini langsung aja gitu gue pengen, karena gue lagi duduk santai gitu. Kalau pengen ada yang ditanyain, tulis aja di kolom komentar. Mungkin kalau banyak pertanyaannya bisa dibikinkan video lagi gitu. Terima kasih, saya Sirojul Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya tentu. Dan share juga teman-teman kalian. Mungkin banyak yang pengen ke Mesir dan semacamnya pengen kesini.